Bab 1351, Bab 1350 Keinginan menjadi kenyataan. Wus wus wus. Dengan suara baling-baling yang berputar, separuh baling-baling yang patah itu terbang di atas kepala Zhao Yu dan hampir melukai kepalanya. Dia begitu takut sehingga dia segera jatuh ke tanah dengan kepala di tangannya. Pada akhirnya, baling-baling itu miring ke rumput seolah-olah mengambang di atas air, mengaduk beberapa bunga sebelum akhirnya berhenti. Ledakan, ledakan. Tidak lama kemudian helikopter yang jatuh itu akhirnya meledak menjadi bola api, yang menyinari kandang yang terbakar di sebelahnya. Melihat prajurit yang menyerang Zhao Yu sebelumnya. Yah, tentu saja, tidak ada satupun yang terlihat. Zhao Yu menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu merasakan tubuhnya menjadi berat. Penguat energi telah mencapai batasnya dan menghilang. Brengsek. Meskipun Zhao Yu telah memenangkan semua ronde, dia masih merasa sedikit kesal karena dia telah kehilangan bola evakuasi darurat bermutu tinggi. Kecerdasan buatan. Kalau saja dia memikirkan cara-cara ekstrim ini lebih awal, niscaya dia tidak akan berakhir dalam keadaan menyedihkan seperti ini. Baru saja, ketika Zhao Yu hampir tertembak oleh senapan mesin berat dan diselamatkan oleh bola evakuasi darurat, dia tiba-tiba teringat bahwa dia memiliki beberapa perangkat yang kuat. Misalnya, kombinasi yang luar biasa antara pesawat tak terlihat dan jubah tembus pandang. Karena jumlahnya sedikit, dia selalu enggan menggunakannya. Tapi sekarang dia sudah diambang hidup dan mati, apa gunanya bersikap pelit? Akeong novel bin et Akeong. Awalnya, saat ia mampu terbang tanpa terlihat, ia ingin melarikan diri dari tempat kejadian dan menyelamatkan ayah mertuanya, Miao Kun. Ia tidak berpikir untuk melakukan apapun terhadap musuh-musuh ini. Namun, yang benar-benar membuatnya marah adalah bahwa musuh di pesawat itu jelas-jelas melihatnya ditembak oleh senapan mesin dan jatuh ke dalam kandang sapi. Secara logika, mereka seharusnya mengira bahwa dia sudah mati. Namun, pihak lain tidak ragu membuang peluru dan melepaskan rentetan peluru senapan mesin ke arahnya. Kali ini, Zhao Yu tidak akan membiarkannya begitu saja. Sebab, membunuh dan mencambuk mayat merupakan perbuatan yang sangat hina dalam dunia persilatan. Zhao Yu tidak tahan dengan provokasi dan penghinaan semacam ini, jadi dia memutuskan untuk membunuh. Padahal dalam hatinya dia tahu betul bahwa dalam situasi seperti ini, pilihannya cuma kamu yang mati atau aku yang mati. Jika Zhao Yu tidak mengurus mereka sekarang, dia akan berada dalam masalah. Mereka berada di sebuah pulau terpencil di lautan, dan Zhao Yu memiliki begitu banyak teman yang harus diurus. Mustahil untuk bersembunyi dan berlari sepanjang waktu. Kalau begitu, dia mungkin akan melakukan serangan balik yang putus asa. Mungkin dia bisa mengandalkan barang-barangnya sendiri untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, Zhao Yu segera mengubah arah dan terbang menuju helikopter, itulah sebabnya pemandangan mengerikan itu terjadi. Namun, dia sudah lama tidak berlatih terbang. Begitu dia masuk ke kabin, dia terkena bilah horizontal senapan mesin dan hampir muntah darah. Memikirkan dampaknya tadi, Zhao Yu memegangi perutnya dan mengingat rasa sakitnya. Karena penambah energi itu sudah tidak lagi efektif, rasa sakitnya malah bertambah beberapa kali lipat, membuatnya semakin tak tertahankan. Pada saat ini, waktu penggunaan baju anti peluru tak kasat mata, penglihatan malam, pesawat terbang, jubah tembus pandang, dan perangkat lainnya juga berakhir satu persatu. Namun, Zhao Yu tahu bahwa, pada saat ini, meskipun dia telah mengalahkan musuh berupa pesawat terbang dan 2 mobil listrik, pertempuran yang menjadi miliknya baru saja dimulai. Bahkan ada kesulitan yang lebih besar yang menunggunya. Jadi, Zhao Yu menahan rasa sakit yang hebat, berdiri sempoyongan, dan berusaha sebaik mungkin mengamati sekelilingnya. Butuh waktu lama baginya sebelum ia dapat menentukan arahnya. Kandang kuda itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Api yang disebabkan oleh rudal itu tidak membakar dengan hebat. Sebaliknya, api itu semakin mengecil. Bangkai helikopter itu sama saja. Tidak butuh waktu lama bagi api itu untuk meredup, menyebabkan sekelilingnya kembali gelap. Zhao Yu terengah-engah, dan dia semakin cemas. Meskipun dia telah mengidentifikasi arahnya,
dia tidak tahu seberapa jauh dia dari dermaga tempat Miao Kun berada. Tentu saja, dia tidak tahu apakah Miao Kun masih di dermaga. Atau, apakah si Wei dan yang lainnya menemukan berlian itu. Singkatnya, makin lama mereka menunggu, makin besar pula bahaya yang akan dihadapi Miao Kun. Prioritas utama Zhao Yu adalah menemukan ayah mertuanya sesegera mungkin. Lalu, bagaimana dia bisa sampai di sana? Zhao Yu membuka perangkat sistem dan melirik pesawat tak terlihat di bilah perangkat. Akhir-akhir ini, dia tidak pernah mengeluarkan satu pun perangkat terbang, dan sekarang dia hanya memiliki 4 yang tersisa. Dia mulai khawatir bahwa alat terbang itu akan seperti pelacak di masa lalu dan dia tidak akan pernah bisa mengendarainya lagi. Bukankah akan sia-sia jika terbang ke sana sekarang? Lagi pula, dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah menyelamatkan Miao Kun, jadi dia harus meninggalkan jalan keluar. Sambil ragu-ragu, Zhao Yu melihat mobil listrik yang ditumpangi musuh-musuhnya tadi. Dia ingin menggunakan mobil listrik itu sebagai alat transportasinya sendiri. Namun, salah satu mobil listrik telah hancur oleh rudal tersebut, dan yang lainnya terbakar dengan kepala menghadap ke atas, mengeluarkan bau terbakar yang kuat. Cek-cek, Zhao Yu mendecakkan bibirnya. Sepertinya mobil listrik itu pasti tidak akan berfungsi. Lupakan, demi ayah mertuanya, dia hanya bisa berbuat sekuat tenaga. Memikirkan hal ini, Zhao Yu hendak membuka pesawat dan terbang. Namun, pada saat itu, ada sesuatu yang berlari keluar dari balik kandang yang hancur. Mustahil, Zhao Yu menyipitkan matanya. Sungguh tidak dapat dipercaya. Dia melihat seekor kuda tinggi sedang berlari ke arahnya. Ini, Zhao Yu sedikit tercengang. Awalnya, dia merasa itu agak konyol, tetapi kemudian dia memikirkannya. Ini adalah arena pacuan kuda, dan kandangnya telah runtuh. Tidak aneh jika 1 atau 2 kuda berlari keluar, bukan? Namun, sesuatu yang lebih luar biasa terjadi. Zhao Yu tanpa sadar mengulurkan tangannya dan memberi isyarat untuk memanggil taksi. Namun, kuda jangkung itu tiba-tiba berhenti di depannya, seolah-olah memiliki pikirannya sendiri dan sangat jinak. Ini, apakah dia memintaku untuk menungganginya? Ya Tuhan, ini benar-benar pacuan kuda yang jatuh dari langit. Zhao Yu melihat ada pelana di punggung kuda, dan tas hitam tergantung di pelana. Bagian depan kuda diikat dengan tali kekang, seolah-olah dibuat khusus untuknya. Zhao Yu membersihkan debu dari tubuhnya karena kebiasaan, lalu mencoba naik ke atas kuda. Akan tetapi, setelah menepuk-nepuknya, ia terkejut karena ternyata ia adalah seorang pria telanjang tanpa sehelai benang pun. Sialan, dia akhirnya mengerti mengapa pilot dan penembak mesin di pesawat itu memandangnya seperti itu. Pakaian, dia melihat sekelilingnya dan bertanya-tanya, di manakah pakaian-pakaiannya. Pada akhirnya, tas hitam di pelana terjatuh, memperlihatkan pakaian balap sang pengendara. Persetan, Zhao Yu terkejut sendiri. Apa ini? Bagaimana dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan? Jika dia benar-benar sehebat itu, aku masih kekurangan senjata. Saat Zhao Yu sedang memikirkan hal ini, mobil listrik di sebelahnya jatuh dengan keras, bagian depan mobil terbakar. Sebuah benda logam berat jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara gemuruh. Zhao Yu menundukkan kepalanya dan melihat lebih dekat, hanya untuk menyadari bahwa benda yang bergemuruh itu tidak lain adalah bazooka. Bab 1352, Bab 1351 Manusia Darah. Di reruntuhan kastil kuno Grim di Pulau Keajaiban, beberapa prajurit dengan senapan sedang mencari sesuatu. Karena api ada di mana-mana di reruntuhan, para prajurit dapat melihat situasi di depan mereka tanpa cahaya apapun. Berhenti. Pada saat ini, tepat saat mereka menemukan tempat di reruntuhan, prajurit terdepan tiba-tiba membuat gerakan berhenti dan kemudian mengarahkan moncongnya ke tubuh di tanah. Ada satu di sini. Seraya prajurit itu memanggil rekan-rekannya, dia menatap mayat itu dengan penuh perhatian, seolah-olah dia sedang mengkhawatirkan sesuatu. Dengan cepat, para prajurit di belakang menyusul. Seseorang bertanya, bagaimana? Bisakah Anda memastikan bahwa itu adalah target kita? Ini, aku tidak yakin, kan? Kerumunan orang berkumpul untuk melihat dan akhirnya mengerti apa yang dimaksudnya.
Ternyata mayat itu telah ditembak di wajah dan tidak dapat dikenali lagi. Kita tidak bisa hanya melihat wajahnya. Mari kita lihat pakaiannya. Setidaknya itu bukan salah satu dari orang-orang kita. Seseorang menarik pakaian mayat itu dengan pistol, tetapi karena pakaiannya tertutup debu, mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Jadi, lelaki itu berjongkok dan ingin melihat lebih dekat. Namun, saat ia berjongkok, ia mendapati prajurit yang pertama kali datang masih dengan gugup membidik mayat itu dengan senapannya. Senapan itu menghalangi pandangannya. Hei! Dia menatap prajurit itu dan berteriak, "Kamu baik-baik saja. Tidakkah kamu lihat wajahnya telah meledak menjadi bunga padi? Apakah kamu takut dia akan hidup kembali dan memukulmu?" Saat orang ini berkata demikian, yang lain langsung tertawa terbahak-bahak. Tidak, aku tidak bisa." Tanpa diduga, prajurit yang memegang senjata itu tergagap. Ia langsung berkata dengan susah payah, "Setelah mencari sekian lama, aku hanya menemukan satu mayat. Ada sesuatu. Ada yang salah. Ada apa?" Prajurit yang memeriksa mayat itu mendorong senapannya dan berkata, "Apa kau tidak melihat ledakannya? Mungkin kita bahkan tidak akan bisa menemukan mayatnya." Jangan lengah." Prajurit itu berkata dengan terbata-bata. Baru saja, ada sepeda motor yang kabur. Bagaimana denganku?" Prajurit yang sedang memeriksa mayat itu menyela dengan tidak sabar. "Bukankah pesawat itu mengejar mereka? Apakah kau takut pesawat itu akan jatuh? Lihatlah betapa pengecutnya dirimu." Aku hanya merasa bahwa..." Prajurit yang tergagap itu berkata dengan cemas, "Kita telah membuat terlalu banyak keributan. Di masa lalu, ketika kita melakukan misi, kita tidak pernah begitu menonjol. Itu bukan hal yang baik untuk menyinggung M15. Kalau begitu, kau tidak perlu khawatir." Salah satu prajurit di belakang mereka melihat sekeliling dan berkata tanpa berpikir, "Kau tidak akan pernah mengerti pikiran bos. Tidakkah kau lihat bahwa senjata dan perlengkapan kita dipilih dengan saksama? Kurasa, dia sudah menemukan target untuk dijebak." "Benar, ini bukan pertama kalinya aku bekerja untuk bos." Prajurit lainnya menyalakan sebatang rokok di atas api yang menyala dan berkata, "Tidak bisakah kau melihatnya? Setiap kali, bos akan mengatur kambing hitam sebelum mengambil tindakan. Lalu, dengan profil setinggi ini kali ini." Prajurit yang tergagap itu bahkan lebih khawatir. Setelah misi selesai, akankah seluruh pulau diledakkan? Prajurit yang memeriksa mayat itu tertawa dan berkata, "Sulit untuk mengatakannya. Saya berharap dapat melihat pertunjukan kembang api besar." Saat dia berbicara, prajurit itu tiba-tiba menemukan sesuatu yang aneh. Dia dengan cepat menunjuk ke kaki mayat itu dan berkata, "Itu tidak benar. Orang ini mengenakan seragam militer di atasnya. Mengapa dia mengenakan?" Dia mengangkat selembar kain dan bertanya dengan cemberut, "Apakah ini piyama?" Semua orang terkejut dan berkumpul untuk menonton. Akhirnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Suara tembakan teredam tiba-tiba keluar dari perut mayat. Prajurit yang baru saja menemukan piyama itu tertembak di kepala dan tewas di tempat. Kejadian itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang dapat bereaksi. Hanya prajurit yang gagap itu yang sedikit lebih fokus. Ia segera mengarahkan senjatanya ke mayat itu. Akan tetapi, 2 tembakan lagi dilepaskan ke perut mayat itu dan sebuah lubang berdarah menyembur keluar dari leher prajurit yang terbata-bata itu, menyebabkan darah mengalir keluar. Prajurit yang baru saja menyalakan rokok juga terkena di bahu. Semua orang terkejut dan buru-buru mengeluarkan senjata mereka untuk melakukan serangan balik, tetapi seorang pria dengan piyama sutra emas berguling keluar dari bawah tubuhnya. Orang ini berlumuran darah, terutama wajahnya, yang seluruhnya berlumuran darah, seolah-olah dia adalah seorang pria berdarah. Pria itu memegang pistol di tangannya. Begitu dia meluncur, dia langsung menembaki para prajurit. Bang! Tembakan orang ini sangat akurat, hampir tidak ada satu peluru pun yang meleset. Dalam sekejap mata, dia telah menjatuhkan 3 prajurit lainnya, dan dalam sekejap mata, hanya 1 yang tersisa. Prajurit terakhir sedang kencing pada saat kejadian dan berada agak jauh,
jadi dia berhasil melarikan diri. Ketika dia tiba-tiba melihat rekan-rekannya jatuh ke tanah, dia bahkan tidak repot-repot mengangkat celananya dan segera meraih senapan. Pada saat itu, pria berdarah itu telah menemukannya dan melepaskan tembakan ke arahnya. Tanpa diduga, prajurit yang berpengalaman itu segera jatuh ke tanah dan menghindari peluru yang ditembakkan oleh pria berdarah itu begitu dia melihat bahwa dia tidak bisa mendapatkan senjatanya pada waktunya. Pada saat itu, dia menyadari bahwa pria berdarah itu telah kehabisan peluru. Pria berdarah itu melepaskan beberapa tembakan ke arahnya, tetapi pistolnya tidak bereaksi. Prajurit itu tiba-tiba melihat harapan dan segera bergegas kembali, mencoba mengambil senapannya lagi. Namun, pria berdarah itu jelas tidak ingin memberinya kesempatan. Dalam keadaan putus asa, ia malah melemparkan pistol ke arahnya sebagai senjata tersembunyi. Pria berdarah itu kuat, dan pistolnya cepat dan akurat. Jika dia terkena pistol itu, dia tidak akan merasa baik-baik saja. Namun, prajurit itu juga seorang ahli dengan kekuatan yang luar biasa. Awalnya dia juga terkejut dengan pria berdarah itu, tetapi sekarang dia mengerti bahwa pria berdarah itu baru saja menyembunyikan tubuhnya di dalam mayat. Dengan kata lain, pria berdarah itu juga manusia, bukan hantu. Karena itu, prajurit itu berani dan tabah. Ia segera menyerah pada rencananya untuk mengambil senapannya. Ia berguling ke samping, menghindari pistol yang dilemparkan kepadanya, dan menerkam pria berdarah itu. Orang ini berpengalaman dan sangat licik. Saat ia menerkam pria berdarah itu, ia sudah memikirkan semua pola serangan. Saat berguling, ia sudah mengeluarkan belati tajam yang tersembunyi di pergelangan kakinya. Melihat dia semakin dekat dengan pria berdarah itu, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum puas. Dia pikir serangan berikutnya akan sangat jitu. Namun, saat dia berada di udara, pandangannya menjadi gelap. Piyama emas yang dilemparkan oleh pria berdarah itu telah menutupi kepalanya. Dalam keterkejutannya, dia dengan cepat mengayunkan belatinya dan menusukkannya secara acak ke udara. Namun, karena tergesa-gesa, belati itu tidak menusuk apapun. Kemudian, ia mendapati lehernya dicekik oleh lengan yang kuat. Kemudian, dengan tatapan putus asa di matanya, ia mendengar suara retakan dari lehernya. Tulang lehernya dipatahkan oleh seseorang, dan ia meninggal. Dia bahkan tidak menutup matanya sebelum meninggal, dan matanya masih dipenuhi rasa takut dan tidak percaya. Asyik, orang yang mencekiknya tentu saja pria berdarah itu. Pada saat ini, pria berdarah itu tidak berhenti. Setelah melemparkan tubuh prajurit itu ke tanah, dia menghindari belati itu dan kemudian melemparkannya ke arah tertentu dengan cara yang tenang. Ternyata prajurit yang tertembak di bahu itu tidak tewas. Ia tengah berjuang mengambil senapan dan hendak menembak. Akibatnya, seolah-olah lelaki berdarah itu memiliki mata di belakang kepalanya. Begitu belati dilempar, tepat mengenai tenggorokan lelaki itu, dan mayatnya langsung jatuh ke tanah. Pada saat ini, pria berdarah itu menyeka darah dari wajahnya. Saat api membumbung, dia akhirnya memperlihatkan wajah aslinya. Dia adalah agen khusus Korea, Qian Qian, Li Bencheng. Retakan, tepat saat Li Bencheng menyeka darah di wajahnya, prajurit lain yang tertembak olehnya tidak mati. Dia juga diam-diam mengambil senapannya dan ingin menembak Li Bencheng. Namun, sebelum prajurit itu sempat menarik pelatuk, sebuah batu besar tiba-tiba jatuh dari langit dan menghancurkan kepala pria itu. Ledakan, Akeong novel bin et Akeong. Saat mayat itu jatuh ke tanah, JK yang tinggi dan besar berjalan keluar dari balik bayangan dan mengeluh kepada Li Bencheng, "Li tua, kau terlalu mandiri. Kita sepakat untuk membaginya menjadi 2. Dia hanya meninggalkan 1 untukku." Bab 1353, menembakkan anak panah api ke kuda. Di dermaga di sisi utara Pulau Miracle. Generator pasang surut dibangun di lautan sejauh 1 km dari dermaga. Pada saat ini, Si Wei, Scott, dan yang lainnya telah naik perahu ke generator untuk mencari berlian. Mereka hanya menempatkan 4 prajurit untuk menjaga sisi utara dermaga, Akeong novel bin et Akeong. Salah satu prajurit sedang berbaring di atas speedboat di dermaga. Topinya diturunkan dan ia beristirahat dengan mata tertutup.
3 prajurit lainnya berdiri di tepi laut, berpatroli sambil mendiskusikan sesuatu. Bagaimana kalau kita tetap berhubungan? Orang pertama berkata, saya belum mendapat balasan selama setengah hari di pesawat. Bagaimana situasinya sekarang? Bukankah mereka mengatakan ada sepeda motor? Tidak bisakah Anda menghentikan mereka? Jangan bercanda. Pria yang lain melihat walkie-talkie di tangannya dan berkata, itu hanya sepeda motor. Tidak bisakah pesawat terbang menjatuhkannya? Kau bahkan bisa mengendarainya di sini. Lagi pula, bukankah kita baru saja mengirim 2 mobil lagi untuk menjemput mereka? Ya, orang pertama mengangguk. Seharusnya ini sangat mudah. Tapi, pada saat ini, orang ketiga berkata, kita tidak boleh lengah. Kudengar orang-orang yang akan kita hadapi tidak mudah dihadapi. Ada tentara bayaran seperti kita, dan bahkan mata-mata dan agen khusus. Semuanya memiliki orang-orang di belakang mereka yang tidak bisa diganggu-gugat. Saat ini, bos tidak takut mereka akan menjadi ancaman bagi kita. Dia hanya takut jika mereka melarikan diri, mereka akan meninggalkan masalah di masa mendatang. Kurasa tidak. Orang kedua melirik walkie-talkie lagi dan berkata, ini pulau, dan kami telah memutus komunikasi. Kamu mau kemana? Jangan bicara omong kosong. Orang ketiga menggelengkan kepalanya dan membalas, pulau ini tidak kecil. Jika kita menemukan tempat untuk bersembunyi, tidak akan semudah itu menemukannya. Cek. Orang pertama mulai mengamati sekeliling dengan teleskop penglihatan malam. Pada saat yang sama, dia berkata dengan cemas, mengapa tidak ada berita dari pesawat dan kastil? Jika ini terus berlanjut, bos akan menjadi gila. Benar, orang kedua melihat walkie-talkie untuk ketiga kalinya. Jika kita tidak bisa melakukan hal sekecil itu, bos pasti akan membunuh kita. Kenapa tidak? Orang ketiga menyarankan, kamu tanya saja padanya sekarang. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Orang kedua dengan cepat memegang walkie-talkie dan berkata, Anda tahu aturannya. Kami hanya mengikuti perintah, bagaimana kami bisa memeriksanya? Hei. Tepat saat dia mengatakan ini, prajurit yang memegang teleskop tiba-tiba berhenti dan buru-buru melambaikan tangan kedua lainnya. Kalian lihat, apa itu? Ketiganya terkejut dan segera menoleh ke arah suara itu, wajah mereka penuh keraguan. Itu, pria berteleskop itu berkata, itu pasti seekor kuda. Dan, pacuan kuda, dia punya nomornya. Bagaimana situasinya? Orang yang memegang walkie-talkie mengerutkan kening dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, dari mana kuda itu berasal? Bukankah ada lintasan balap di pulau itu? Apakah kamu datang dari sana? Orang ketiga menjawab dengan kurang percaya diri, mungkinkah sesuatu terjadi di lintasan kuda? Seseorang datang, teriak teleskop itu, ada nomor pada orang itu juga. Dia pasti seorang penunggang kuda, kan? Pria kedua dengan cepat meraih teleskop dan mengangkat senapannya setelah melihat memang ada seseorang di atas kuda. 2 orang lainnya juga mengangkat senjatanya dengan gugup. Aneh banget, kata orang ketiga dengan muram, kamu nggak bisa tembak sembarangan. Gimana kalau itu salah satu dari kita? Tidak mungkin. Orang kedua menggelengkan kepalanya. Kita seharusnya sudah menyapa orang-orang kita sendiri. Kalau begitu jangan buang-buang waktu, desak orang ketiga. Gunakan walkie-talkie untuk menghubunginya segera. Orang pertama tiba-tiba menunjuk ke arah kuda yang mendekat dan berkata, lihat, bukankah itu menyambut kita? Di bawah cahaya bulan yang redup, semua orang dapat melihat bahwa penunggang kuda itu memang telah mengangkat tangannya ke arah mereka, seolah-olah ia sedang menyapa mereka. Coba kulihat. Orang kedua mengambil teropong lagi dan ketakutan setengah mati saat melihat apa yang ada di dalamnya. Dia mengumpat 2 orang lainnya, apa-apaan ini? Api, itu peluncur roket. Pada saat itu, bahkan tanpa peringatan dari pria itu, 2 orang lainnya juga melihat pengendara itu melambaikan tangannya dan meletakkan peluncur roket yang menakutkan di bahunya. Peluru di peluncur roket itu ditujukan ke mereka bertiga. Ketiganya begitu takut sehingga tidak berani membalas tembakan. Mereka segera berbaring di pantai. Itu benar, penunggang kuda palsu itu, tentu saja,
adalah Zhao Yu sendiri. Ketika ia memiliki alat transportasi, pakaian, dan senjata, ia tentu saja memilih untuk langsung menuju ke akarnya dan menyerang dengan gagah berani menuju dermaga. Menunggangi kuda tinggi dan membelai peluncur roket di tangannya, Zhao Yu tiba-tiba merasakan superioritas seperti seorang pahlawan super, dan bahkan dagunya terangkat tinggi. Suara derap kaki kuda itu seakan diiringi dengan alunan musik yang menggetarkan hati, membuat Zhao Yu semakin percaya diri dan termotivasi. Ketika dia melihat ada tentara yang berjaga di dermaga, dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan memperlihatkan tatapan menghina di matanya. Kemudian, dia dengan lembut membawa peluncur roket di bahunya. Meskipun dia telah menggunakan penguat energi sebelumnya, yang telah menyebabkan beberapa efek samping pada tubuhnya, dia tidak memiliki masalah dalam membawa peluncur roket setelah menggunakan ramuan pemulihan energi. Tentu saja, Zhao Yu selalu teliti. Dia telah melihat banyak peluncur roket yang gagal di film, dan bahkan ada orang yang meluncurkan roket ke arah yang berlawanan, sehingga terjadi kekacauan. Sungguh lelucon. Sebagai detektif gila Zhao Yu, bagaimana mungkin dia bisa melakukan kesalahan sekecil itu? Oleh karena itu, dalam perjalanan, Zhao Yu telah menggunakan browser tak terlihat untuk mengingat peluncuran peluncur roket. Dia hanya punya satu roket saat ini, jadi dia harus memastikan dia bisa menang. Oleh karena itu, ketika roket berada dalam jarak tembak, Zhao Yu segera memanggul peluncur roket di bahunya, siap untuk segera menembakkan roket tersebut. Melihat ketiga musuhnya ketakutan, Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir dan berpikir, pergilah ke neraka, semuanya. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan nasib burukmu karena bertemu denganku, detektif gila Zhao Yu. Wahaha. Untuk mencegah musuh melepaskan tembakan terlebih dahulu, Zhao Yu membidik dan menarik pelatuk peluncur roket dengan tegas. Dengan desiran, roket berhasil ditembakkan, meninggalkan jejak asap di belakangnya saat terbang menuju musuh. Roket itu terbang cepat dan mantap, mencapai musuh dalam sekejap mata dan hendak meledak. Namun, yang mengejutkan Zhao Yu, ledakan besar yang diharapkannya tidak terjadi. Tepat saat roket tiba, ketiga musuh jatuh di pantai pada saat yang sama. Pada akhirnya, roket itu terbang di atas kepala ketiga orang itu dan kemudian terbang ke lautan luas tanpa menoleh ke belakang. Wuss! Begitu panah api itu memasuki laut, ia terbang mendekati permukaan laut dan menghilang dalam sekejap mata. Bab 1354, Lompatan yang elegan. Hasilnya, suasananya jadi canggung. Awalnya, saat roket baru saja mengenai air, ketiga prajurit itu masih ketakutan setengah mati. Ketiganya berbaring di tanah, tangan mereka menutupi kepala, takut akan terluka oleh ledakan itu. Namun, setelah menunggu cukup lama, mereka merasa ada yang janggal. Tidak ada pergerakan sama sekali. Ketika mereka menoleh, mereka terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa roket itu benar-benar terbang mendekati permukaan air. Di Laut Hitam, suara ombak masih terdengar, tetapi tidak ada kejadian yang tidak terduga. Bahkan, tidak membangunkan teman yang sedang berbaring di speedboat di kejauhan. Ketiganya saling berpandangan dan tidak dapat pulih dari keterkejutan. Mereka merasa jantung mereka masih sedikit kacau dan berhenti selama 0,5 detik penuh. Baru kemudian mereka bertiga ingat untuk melakukan serangan balik dengan senjata mereka. Tentu saja, Zhao Yu adalah orang yang paling malu di antara mereka. Dia pikir dia sudah mengerjakan pekerjaan rumahnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa roket itu akan terbang begitu saja tanpa jejak. Namun, maka tidak akan merasa canggung. Tepat saat Zhao Yu merasa tertekan karena kesalahan peluncur roket, kuda yang ditungganginya masih berlari dengan kecepatan penuh. Dalam sekejap mata, kuda itu sudah berada di depan musuh. Saat itu, ketiga musuh sudah siuman dan sedang menarik baut senjatanya, siap menembak. Brengsek. Zhao Yu tidak punya pilihan lain selain meraih peluncur roket dengan tangan kanannya, lalu melemparkannya ke depan dan mengenai salah satu prajurit. Peluncur roket itu berat, dan kecepatan pacuan kudanya cepat. Dampaknya sangat kuat, dan prajurit itu terlempar ke udara sebelum ia pingsan. Karena benturannya terlalu kuat,
tangan Zhao Yu tidak cukup kuat untuk memegang peluncur roket. Peluncur roket terlepas dari tangannya dan jatuh dengan keras ke pantai. Ah! Dua prajurit lainnya terkejut dan segera mengangkat senapan mereka, siap menembak Zhao Yu. Sangat buruk. Melihat bahwa dia bahkan tidak memiliki peluncur roket lagi, Zhao Yu tiba-tiba memiliki firasat buruk. Dalam situasi saat ini, tampaknya mustahil baginya untuk mengalahkan kedua prajurit itu dengan senapan. Oleh karena itu, Zhao Yu yang cerdik segera mengubah strateginya. Ia melihat kuda yang hendak menerjang ke laut dan segera memikirkan sebuah ide. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan ayah mertuanya, Miao Kun, jadi dia tidak perlu membuang waktu dengan orang-orang ini. Jadi, dia mungkin juga menyelam ke laut, lalu berenang ke generator pasang surut dengan alat bantu pernapasannya yang tak terlihat. Atau mungkin, dia sudah melihat speedboat terparkir di kejauhan dan mulai berpikir tentang kemungkinan merebut speedboat itu. Namun, seperti kata pepatah lama, rencana tidak akan pernah bisa mengikuti perubahan. Tepat saat kuda itu hendak mencapai pantai dan Zhao Yu hendak melompat ke laut, kuda lainnya tiba-tiba berhenti mendadak. Dengan suara meringkik keras, kuku kuda itu terangkat ke udara, dan berdiri tepat sebelum menyentuh laut. Persetan, hal ini membuat Zhao Yu sedikit terguncang. Karena dia tidak masuk ke dalam laut, jika dia menyelam dengan kepala terlebih dahulu, kepalanya akan berakhir di pasir. Untungnya, Zhao Yu bertindak cepat, mengecilkan tubuhnya, dan memegang kendali dengan erat, sehingga dia tidak jatuh dari punggung kuda karena inersia yang kuat. Namun, meskipun Zhao Yu tidak jatuh dari kuda, kedua prajurit itu siap menembak dan mengarahkan moncong senjata mereka ke arahnya. Pada jarak sedekat itu, bahkan jika Zhao Yu mengenakan pakaian anti peluru yang tak terlihat, dia tidak akan mampu bertahan lama. Apa yang harus dilakukan? Zhao Yu sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk. Dia siap menyia-nyiakan baju anti peluru yang tak terlihat di bawah tembakan gila musuh, lalu mengambil kesempatan untuk turun dari kuda dan berlari ke laut untuk melarikan diri. Namun, pada saat kritis seperti itu, kecelakaan lain terjadi. Zhao Yu hendak turun dari kudanya lagi, ketika dua tembakan tiba-tiba terdengar dari luar pantai. Bang! 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 Suara tembakan terdengar jelas. Sebelum Zhao Yu sempat memahami apa yang terjadi, dia melihat kedua prajurit itu sudah tertembak di kepala dan tewas di tempat. Ah! Kali ini, Zhao Yu kembali terhantam keras. Ia sudah terlempar, tetapi ia kembali memegang tali kekang dengan erat. Tubuhnya menempel di leher kuda, sehingga ia berhasil menstabilkan diri dan tidak terjatuh. Wululu, akeong novel bin et akeong. Kuda itu mendengus lagi sebelum akhirnya menstabilkan kukunya dan berhenti di tepi laut. Zhao Yu terengah-engah, lalu melihat ke arahnya dengan alat penglihatan malam. Dia terkejut melihat bahwa orang yang baru saja menembaknya tidak lain adalah saudara perempuan Prancis, Gigi Juliet. Dia tidak menyangka Juliet akan mencapai dermaga secepat itu. Itu hebat. Melihat dia mendapat bantuan, Zhao Yu tiba-tiba menjadi bersemangat. Ah! Pada saat itu, terdengar teriakan kaget dari jembatan terapung di kejauhan. Ternyata teriakan itu berasal dari prajurit yang sedang beristirahat di atas speedboat. Karena Zhao Yu bertarung dengan sangat sengit, tidak ada alasan baginya untuk tidak melihat. Ketika dia melihat musuh, dia segera mengambil senapannya dan bersiap untuk bergabung dalam pertempuran di sepanjang jembatan ponton. Namun, baru setengah jalan ia berlari, tiba-tiba melihat kedua rekannya tertembak di kepala. Ia langsung menciut ketakutan dan lari kembali, lalu cepat-cepat melepaskan tali yang mengikat speedboat. Tidak bagus. Zhao Yu melihat sekeliling. Di dermaga panjang, hanya ada satu speedboat di ujung jembatan ponton. Jika pria itu mengemudikan speedboat itu akan membuang-buang waktu. Lagi pula, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum mereka mencapai generator pasang surut. Zhao Yu tidak sempat menyapa Juliet. Ia menjepit kakinya di sanggurdi dan segera menaiki jembatan ponton, menuju speedboat. Ah! Melihat Zhao Yu mengejarnya dengan menunggang kuda, prajurit itu terkejut lagi. Dia segera melemparkan senapannya ke dalam kabin, lalu melompat ke haluan dan menyalakan speedboat. Motor speedboat itu langsung mengeluarkan suara keras,
dan air di ujung perahu bergulung kencang. Speedboat itu hendak melaju kencang. Persetan, lakukan semaksimal mungkin. Saat ini, Zhao Yu telah tiba di ujung jembatan ponton. Dia melihat bahwa speedboat itu tidak jauh, jadi dia memutuskan dan menggunakan inersia kuda untuk melompat ke arah speedboat. Meskipun dalam seluruh hidup Zhao Yu, lompatan ini bukanlah lompatan terjauh, juga bukan yang paling klasik, tetapi sudah pasti lompatan yang paling elegan. Setelah melompat dari punggung kuda, ia membuat parabola yang indah di udara dan bahkan melakukan putaran sulit yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh atlet profesional. Dan kemudian, speedboat melaju pergi, dan dia jatuh ke dalam air dengan suara cipratan. Dari melompat, dia berubah dengan sempurna menjadi aksi menyelam. Gila, merasakan dinginnya air laut, Zhao Yu mengumpat dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka akan seperti ini. Namun, saat ini, Zhao Yu tidak dapat mengutuk sepuasnya. Dia tidak tahu apakah itu kehendak Tuhan atau apakah dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan saat dia berbalik ke dalam air, tetapi kabel speedboat itu terikat di pergelangan kakinya. Hei. Zhao Yu terkejut, dan dia merasakan tubuhnya menjadi ringan saat dia terbang mundur bersama speedboatnya. Tut. Perahu cepat itu melaju di sepanjang permukaan laut, dan teriakan Zhao Yu yang seperti babi datang dari belakang. Nenek, semburan air laut datang dengan deras, dan ia tak dapat berteriak lagi. Begitu saja, ia dibawa pergi oleh speedboat itu. Bab 1355, Bab 1354 terbang melawan langit. Perahu cepat itu melaju kencang, menantang angin dan ombak laut, meluncur langsung ke kedalaman laut. Zhao Yu terseret oleh speedboat, dan dia melaju secepat speedboat itu. Seluruh tubuhnya terkapar di permukaan air, seolah-olah ia meluncur terbalik. Ombak yang terus bergulung menghantam dada dan kepalanya, membuatnya pusing dan tidak bisa bernapas. Meskipun Zhao Yu berada di dalam air, ditarik dengan kecepatan tinggi, nyawanya dalam bahaya. Belum lagi tanpa sengaja menyentuh karang, hempasan ombak saja sudah bisa membunuhnya setelah sekian lama. Saat itu, Zhao Yu sudah tidak bisa bernapas karena ombak. Dia melambaikan tangannya dengan liar, tetapi tidak ada gunanya. Jika speedboat tidak berhenti, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Setelah dipaksa minum beberapa teguk air laut yang pahit, Zhao Yu akhirnya mengaktifkan alat di kepalanya dan menggunakan alat bantu pernapasan tak kasat mata. Dengan menghirup oksigen segar, Zhao Yu merasa sedikit lebih baik. Dia mengangkat kepalanya dengan keras untuk menghindari benturan di kepalanya. Kemudian, dia mencoba meraih tali di pergelangan kakinya, tetapi dia tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Terlebih lagi, begitu ia mengulurkan tangannya, ia segera terhanyut kembali oleh derasnya air laut. Apa yang harus dilakukan? Jika dia tidak bisa melepaskan talinya, dia akan tamat. Alat peraga apa yang bisa menyelesaikan situasi mendesak ini? Pesawat terbang, atau akselerator? Saat Zhao Yu tengah menggulir cepat bilah perangkat, sebuah perangkat tiba-tiba muncul dan membuat matanya berbinar. Itu benar, barang ini tampaknya cukup bagus. Saya dapat mencobanya, bukan? Kemudian, Zhao Yu segera mengaktifkan perangkat itu, yaitu parasut tak terlihat sederhana. Begitu parasut terbuka, efeknya langsung terasa. Akeong novel bin et akeong. Zhao Yu merasakan hembusan angin kencang, dan seluruh tubuhnya meninggalkan air dalam sekejap, terbang ke udara. Zhao Yu terbang semakin tinggi. Tak lama kemudian, dia berada sekitar 10 meter di atas permukaan air, tetapi tubuhnya menghadap ke belakang. Pada awalnya, prajurit yang mengemudikan speedboat itu sudah menyadari kehadiran Zhao Yu, namun melihat kaki Zhao Yu terikat pada seutas tali, ia tidak langsung menghadapinya, malah ingin menyeretnya semakin jauh dari bibir pantai. Dia tidak tahu apakah Zhao Yu membawa senjata atau tidak, jadi dia khawatir dia akan tertembak jika dia melambat. Oleh karena itu, selama ini ia hanya fokus pada pelayaran perahu. Baru setelah mereka jauh dari dermaga, ia akhirnya sempat berbalik dan melihat-lihat. Namun pada pandangan pertama,
ia tertegun, karena ternyata tidak ada apa-apa di dalam air. Mendesah. Mungkinkah talinya terlepas? Orang itu jatuh ke dalam air. Memikirkan hal ini, dia cepat-cepat membalikkan badannya dan melihat lebih dekat. Kemudian, ia terkejut melihat tali speedboat tergantung di udara dan bergetar. Ketika ia mendongak, ia bahkan lebih terkejut lagi melihat seorang pria berjanggut keriting terbang di langit. Tidak hanya ada orang yang terbang, tetapi dia juga terbang mundur. Dia tidak hanya terbang mundur, tetapi dia juga membuat postur gaya punggung, yang dilebih-lebihkan dan lucu. Namun, betapapun konyolnya hal itu, yang ada hanyalah ketakutan di mata para prajurit. Dia menggigil ketakutan dan hampir jatuh dari speedboat. Bahkan dalam mimpinya, dia tidak pernah memimpikannya hal aneh seperti itu. Karena parasutnya tidak terlihat, dia hanya bisa melihat seseorang yang terbang di langit. Sungguh menakutkan. Ya Tuhan, mata prajurit itu membelalak, dan jantungnya berdetak cepat. Dia pernah melihat orang menggunakan speedboat untuk bermain ski, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang meluncur ke langit. Apa benda itu? Namun, setelah beberapa detik terkejut, prajurit itu teringat sesuatu yang penting. Betapapun luar biasanya, yang terbang di langit itu adalah musuh. Jadi, dia segera membungkuk dan mengambil senapan dari kabin. Dia merasa bahwa apapun yang terjadi, dia harus memberi kesempatan kepada orang aneh ini terlebih dahulu. Namun, speedboat itu juga harus menginjak pedal gas. Begitu dia meninggalkan kursi pengemudi, kecepatan speedboat itu tiba-tiba turun. Meskipun Zhao Yu terbang di langit, pikirannya tidak kosong. Dia tahu bahwa pilot itu tidak akan membiarkannya pergi, dan dia segera memikirkan sebuah ide. Awalnya, ia mencoba menggunakan pesawat terbang, tetapi kakinya terikat tali. Jika ia tidak terbang dengan benar, ia akan terancam terpotong-potong. Lalu, barang apa lagi yang bisa dia gunakan? Saat Zhao Yu tengah berpikir keras, dia melihat musuh di speedboat itu sedang memegang senapan. Terlebih lagi, karena speedboat tiba-tiba melambat, parasut tak kasat mata itu tiba-tiba bergerak maju dan bergerak mendekati speedboat. Pada jarak sedekat itu, lebih mudah bagi musuh untuk menembak. Zhao Yu adalah orang yang cerdik, jadi ketika dia melihat bahwa dia sedang mendekati speedboat, dia segera menyingkirkan parasut tak kasat matanya. Tanpa parasut, ia berakselerasi dan jatuh ke arah speedboat seperti bola meriam. Pengemudi speedboat baru saja mengambil senapannya, tetapi ketika dia melihat ke atas, Zhao Yu jatuh dari langit dan menabraknya. Berdebar, keduanya bertabrakan satu sama lain dan langsung terjadi perkelahian di dalam kabin. Zhao Yu mencengkeram senapan pria itu dengan satu tangan, dan meninju wajah pengemudi dengan tangan lainnya. Pengemudi itu tidak mau dianggap enteng. Melihat situasinya tidak baik, dia segera melemparkan senapan ke dalam air, lalu berguling-guling sambil menggendong Zhao Yu dan memukul Zhao Yu beberapa kali. Begitu saja, keduanya terlibat dalam pertarungan jarak dekat di ruang sempit speedboat tersebut. Dari segi kekuatan, prajurit yang mengemudikan kapal secara alami lebih kuat dari Zhao Yu. Namun, tempat ini bukan di daratan. Karena tempatnya yang sempit, dia tidak bisa menggunakan kungfunya, jadi Zhao Yu, yang lebih jago dalam pertarungan jarak dekat, lebih unggul. Walaupun Zhao Yu tidak menggunakan penambah energi, setelah belasan ronde, ia berhasil mengikatkan tali di pergelangan kakinya dan melingkari leher pria itu, membuatnya mustahil baginya untuk bernapas. Kemudian, dia meninju pihak lain, membuatnya pusing dan tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Kemudian, Zhao Yu melepaskan tali yang melilit pergelangan kaki pria itu, lalu melemparkannya ke dalam air. Huci. Setelah kemenangannya, Zhao Yu terengah-engah, merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan kosong. Namun, ia tahu bahwa pertempuran masih jauh dari selesai. Maka, ia memanfaatkan waktu itu untuk menyesuaikan diri sambil memandang laut di sekitarnya. Ia melihat bahwa laut sangat tenang, dan ia tidak dapat melihat apapun. Jadi, ia segera mengaktifkan teleskop tak kasat mata itu dan meningkatkannya hingga maksimum. Akhirnya, ia melihat secercah cahaya dari utara. Kemungkinan besar generator pasang surut terletak di sana.
Pada titik ini, dia tidak membiarkan Zhao Yu berpikir banyak, jadi dia segera menyalakan speedboat dan menuju ke arah cahaya terang. Kecepatan speedboat itu tidak lambat, dan tidak butuh waktu lama bagi Zhao Yu untuk mendekati cahaya itu. Dengan menggunakan teropongnya, dia melihat ada sebuah kapal pesiar kecil yang terparkir di sana. Yang membuat Zhao Yu semakin lega adalah saat ia melihat sosok Scott di dek kapal pesiar. Scott mondar-mandir, tampak sangat cemas. Karena Scott masih di sana, itu berarti berlian itu seharusnya belum ditemukan. Miao Kun, ayah mertuanya, seharusnya masih aman. Secara kebetulan, ketika Zhao Yu sedang mengamati Scott dengan teleskopnya, para prajurit di kapal pesiar juga memperhatikannya. Seseorang segera menunjuk ke lokasi Zhao Yu dan melapor kepada Scott. Baiklah. Zhao Yu menyipitkan matanya, dan kekejaman yang alami muncul di hatinya. Dia berkata dalam hatinya, karena kamu sudah tahu, jangan salahkan kakek Zhao karena bersikap kejam. Hari ini, aku akan bermain sengit denganmu. Setelah mengambil keputusan, Zhao Yu segera menginjak pedal gas hingga penuh dan bergegas menuju kapal pesiar di kejauhan. Bab 1356, Generator Pasang Surut. Maksud Zhao Yu jelas, yaitu menggunakan speedboat sebagai senjata untuk menabrak kapal pesiar itu. Bagaimanapun, dia bertarung sendirian. Jika dia ingin melakukan serangan balik dengan sukses, dia harus mengambil tindakan ekstrim. Hanya dengan menimbulkan kekacauan di pihak lain, dia akan memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Maka, ia segera memacu kapal pesiar itu hingga kecepatan maksimum, dan pada saat yang sama, ia mengulurkan tangan untuk mengambil dayung dan menghantamkannya ke sisi kapal. Ia menghantamkan kepala dayung itu, mendorong salah satu ujung pegangan ke pedal gas, dan mendorong ujung lainnya ke jok. Dengan cara ini, speedboat akan mampu mencapai autopilot. Kemudian, Zhao Yu fokus membidik kapal pesiar di kejauhan dan dengan hati-hati menyesuaikan sudutnya. Dia siap melompat dari kapal setelah dia yakin bahwa speedboat dapat mengenai kapal pesiar. Orang-orang di kapal pesiar itu bukan orang bodoh. Begitu mereka melihat speedboat melaju kencang, mereka sudah merasa ada yang tidak beres. Mereka mengerahkan orang-orang ke geladak dan bersiap untuk menembak. Zhao Yu mencibir dengan nada menghina dan berpikir dalam hati, sudah terlambat saat kau melepaskan tembakan. Tanpa diduga, saat Zhao Yu tengah mencibir, dia tiba-tiba merasakan kapal berguncang hebat. Dia buru-buru menoleh untuk melihat, tetapi saat dia baru menoleh setengah jalan, lehernya langsung dicekik oleh lengan seseorang. Dia dicekik ke tanah dan diseret ke buritan. Zhao Yu tidak bisa bernapas, jadi dia melambaikan tangannya, tetapi dia tidak bisa menangkap apapun. Dalam kepanikannya, dia akhirnya melihat dengan jelas bahwa orang yang telah mencekiknya tidak lain adalah pengemudi yang telah didorong ke dalam air olehnya. Tanpa diduga, pengemudinya tidak mati, tetapi dia juga berpegangan pada sisi speedboat. Dia bangkit dan mencekik Zhao Yu dari belakang. Zhao Yu menahan napas, jadi dia harus menggunakan alat bantu pernapasan tak terlihat terlebih dahulu, sehingga dia akhirnya bisa bernapas. Pada saat ini, saat speedboat semakin dekat dengan kapal pesiar, pengemudi yang menahan Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak terlihat takut. Dia tentu saja tidak bisa membiarkan Zhao Yu melakukan apa yang diinginkannya, jadi dia buru-buru meninju wajah Zhao Yu, lalu bergegas ke depan untuk memperlambat speedboat. Brengsek, tidak mudah bagi Zhao Yu untuk melaksanakan rencana seperti itu. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan pihak lain menghancurkannya dengan mudah. Dia mengabaikan rasa sakit di wajahnya dan segera menendang betis pengemudi, menyebabkan pengemudi itu jatuh kembali ke tanah. Keduanya terjerat lagi. Namun, kali ini berbeda dari sebelumnya. Pengemudi itu sudah siap secara mental. Begitu pertarungan dimulai, ia menunjukkan karakteristik pasukan khususnya. Setelah beberapa pukulan, Zhao Yu tidak punya cara untuk melawan. Bang. Tinju pengemudi itu tajam dan berat, jadi Zhao Yu hanya bisa menggunakan lengannya untuk melindungi wajahnya. Namun, sang pilot sangat ingin menang. Begitu dia merasa menang, dia mengeluarkan belati dan bersiap untuk membunuh. Pada saat yang sama, Zhao Yu tiba-tiba menyadari bahwa tujuannya adalah untuk menghancurkan kapal,
jadi mengapa dia membuang-buang energinya pada orang ini? Memikirkan hal ini, Zhao Yu menggigil dan mencoba melepaskan diri. Dia berguling dari speedboat dan jatuh ke air. Hah! Pengemudi itu baru saja mencabut pisaunya ketika dia menyadari bahwa Zhao Yu telah melompat dari perahu. Dia tertegun. Namun, melihat bahwa speedboat itu akan menabrak kapal pesiar, dia tidak peduli. Dia segera berlari ke haluan dan mencabut dayung yang telah disiapkan Zhao Yu. Pada akhirnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Meskipun pedal gas sudah kembali normal, speedboat tetap tidak menunjukkan tanda-tanda melambat dan terus menabrak kapal pesiar itu. Tidak mungkin. Akeong novel bin et akeong. Pengemudi itu tercengang. Ia segera duduk di kursi pengemudi dan mematikan kunci speedboat. Namun, kejadian aneh itu terus berlanjut. Speedboat itu sudah mematikan mesinnya, tetapi kecepatannya tidak melambat sama sekali. Persetan dengan itu, pengemudinya panik. Speedboat itu tidak mengerem, jadi dia hanya bisa memilih untuk berlabuh. Tapi, mogok dengan kecepatan yang begitu cepat. Sepertinya, dalam sekejap mata, saat sang pengemudi masih ragu-ragu, speedboat itu bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya, menghantam kapal pesiar raksasa itu. Orang-orang di kapal pesiar itu sudah melihat semuanya. Pengemudi kapal pesiar itu sudah mulai memutar balik, ingin menghindari speedboat itu. Namun, karena ukuran dan kecanggungan kapal pesiar itu, sudah jelas sudah terlambat. Tembak. Apa yang perlu diragukan? Cepat. Pada saat ini, dengan perintah Scott di dek, para prajurit di kapal pesiar tidak peduli siapa yang ada di speedboat dan langsung menembaki speedboat itu. Ketuk. Serangkaian peluru melesat. Pilot itu tidak bisa menghindar sama sekali dan ditembak oleh orang-orangnya sendiri. Tidak. Setelah tertembak, sudah terlambat baginya untuk melompat dari kapal. Detik berikutnya, dengan suara keras, speedboat berkecepatan tinggi itu menghantam haluan kapal pesiar. Tetapi, mereka memang saling bertabrakan, tetapi tidak terjadi ledakan seperti yang diperkirakan Zhao Yu. Mungkin karena sudutnya, tetapi ketika kedua perahu bertabrakan, speedboat kecil itu tiba-tiba terbang ke langit, berputar di udara, lalu jatuh dengan keras ke laut, pecah berkeping-keping. Dalam sekejap, kapal pesiar itu mengalami guncangan hebat. Beberapa prajurit yang tidak stabil terlempar ke tanah. Scott juga hampir terlempar dari kapal. Untungnya, ia memegang pagar dengan kedua tangan. Namun, ketika speedboat terbalik dan kapal pesiar stabil, orang-orang menyadari bahwa haluan kapal pesiar hanya penyok. Tidak ada kerusakan serius sama sekali. Ya Tuhan, nenekku, melihat kapal pesiar itu tidak meledak, Zhao Yu yang sedang terapung di laut pun tak kuasa menahan rasa tertekannya. Ternyata adegan kapal yang hancur dalam film itu hanyalah kebohongan. Ini, apa itu? Tepat saat Zhao Yu mengeluh, dia tiba-tiba dipindai oleh lampu sorot di kapal pesiar. Dia telah ditemukan oleh musuh. Teriakan segera datang dari kapal pesiar, dan kapal pesiar besar itu segera berdengung dan melaju ke arah Zhao Yu. Brengsek, Zhao Yu tahu ada yang tidak beres, jadi dia cepat-cepat menyelam ke dalam air dan berenang lebih dalam. Dia sudah menggunakan alat bantu pernapasan tak kasat mata, jadi dia tentu saja tidak perlu khawatir tentang pernapasan. Akan tetapi, karena lautnya gelap, ia harus menggunakan penglihatan malam yang tak terlihat lagi untuk menjelajahi jalan. Ketuk. Tidak lama setelah Zhao Yu menyelam ke dalam air, dia mendengar suara peluru menghantam permukaan air. Peluru meninggalkan lintasan tajam dan ditembakkan ke arah Zhao Yu. Dia tidak punya pilihan lain selain menggunakan pakaian anti peluru yang tak terlihat. Namun untungnya, Zhao Yu tidak butuh waktu lama untuk berenang keluar dari lapangan tembak dan menjauh dari bahaya. Tepat saat dia memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada secercah cahaya yang datang dari suatu tempat di dasar laut. Karena teleskop sebelumnya belum hilang, ia segera menggunakannya. Tanpa diduga, teleskop itu bekerja dengan baik di dalam air. Zhao Yu segera melihat bahwa ada deretan lampu merah yang berkedip-kedip di dalam air. Di bawah cahaya redup lampu merah itu, deretan mesin besar muncul. Oh, tak perlu dikatakan, itu adalah generator tenaga pasang surut di pulau yang menakjubkan. Melihat generator itu tepat di depannya,
Zhao Yu tak kuasa menahan rasa gembiranya. Ia segera berenang ke arahnya dengan sekuat tenaga, dan dengan sangat cepat, ia sudah berada di depannya. Kali ini, Zhao Yu tidak menyangka bahwa generator itu begitu besar. Generator itu berdiri di bawah laut dan tampak sangat megah. Struktur generator pasang surut kuno ini sangat rumit. Selain banyaknya generator berbentuk keong, ada juga banyak peralatan pembangkit listrik dan kabel aneh. Pada akhirnya, saat Zhao Yu berenang di depannya, dia tiba-tiba melihat cahaya putih terang datang dari salah satu generator. Ketika dia berenang melewati beberapa set generator untuk melihat lebih dekat, dia akhirnya melihat dengan jelas bahwa seseorang sedang menggunakan peralatan las listrik untuk memotong salah satu rangka generator. Yang mengejutkan Zhao Yu, orang yang memotong casing komputer tidak lain adalah ayah mertuanya, Miao Kun. Bab 1357, Bab 1356 terkejut di bawah air. Perairan tropis Samudra Pasifik tidak sehangat yang dibayangkan Zhao Yu. Ia menggigil saat tenggelam di dalam air. Pada saat ini, dia dapat melihat dengan jelas bahwa ayah mertuanya, Miao Kun, sedang mengenakan perlengkapan selam dan sedang memotong generator listrik dengan pemotong panas di tangannya. Ada dua penyelam lain di sampingnya. Salah satunya adalah pria berkulit hitam. Dia berenang di belakang Miao Kun, sambil memegang pistol unik di tangannya. Dia mungkin memaksa Miao Kun untuk bekerja. Orang lainnya adalah seorang wanita dengan bentuk tubuh yang luar biasa. Hanya dari lekuk tubuhnya yang sempurna, Zhao Yu dapat mengetahui bahwa wanita ini adalah putri Si Wei, Ximena. Pada saat itu, Ximena tidak takut dengan jebakan apapun di generator. Dia berenang di samping Miao Kun dan fokus pada proses pemotongan. Apa itu? Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Melihat ekspresi Ximena yang gembira, mungkinkah berlian itu benar-benar tersembunyi di sana? Didorong oleh rasa ingin tahunya, Zhao Yu berenang perlahan ke arah mereka bertiga. Ketika dia mendekati generator, dia melihat kata-kata, Titalt WP 2056, pada casing, yang persis sama dengan kata sandi berlian yang ditinggalkan oleh Grimm. Wah, tiba-tiba, jantung Zhao Yu berdetak lebih cepat, dan dia bahkan lebih bersemangat daripada Ximena. Karena huruf dan angka pada unit sistem itu persis sama, tidak diragukan lagi bahwa ini adalah tempat yang ditunjukkan hijau kepada semua orang. Tetapi, apakah berlian itu benar-benar ada di sini? Seperti apa rupa kumpulan berlian legendaris itu? Baiklah, pisau pemotong panas di tangan Miao Kun mengeluarkan suara berdengung, yang sangat menyilaukan di lautan yang gelap. Karena itulah tidak ada satupun dari ketiga orang itu yang menyadari kedatangan Zhao Yu. Pada saat itu, Miao Kun telah membuat sayatan besar pada generator. Dia menggunakan cahaya dari pemotong untuk memeriksa sayatan tersebut. Melihat situasi itu, mereka bertiga pun menyaksikan dengan lebih serius dan berkumpul semua. Ini, Zhao Yu melihat generator itu lagi dan menemukan bahwa kotak itu sangat besar. Di ujung kotak itu, ada bagian besar yang terpotong. Pada saat itu, Miao Kun telah memotong bagian depan casing komputer, di mana terdapat ikon kotak biru. Zhao Yu menduga bahwa simbol itu adalah merek dagang dari produsen generator. Oh, Zhao Yu kini mengerti. Tampaknya Miao Kun dan timnya telah memotong bagian ekornya, tetapi mereka tidak menemukan berliannya, jadi mereka mulai memotong bagian depannya. Dia bertanya-tanya apakah berlian itu tersembunyi di sini. Pada saat itu, ketika sayatan telah dibuat, Ximena segera memberi isyarat kepada Miao Kun, mengisyaratkan agar dia memasukkan tangannya untuk melihat apakah ada sesuatu di dalamnya. Namun, Miao Kun menggelengkan kepalanya berulang kali, menunjukkan bahwa dia khawatir mungkin ada jebakan di dalam. Dia tidak mau melakukannya. Miao Kun, Ximena mengerutkan kening dan memberi isyarat kepada prajurit itu, menyuruhnya menggunakan senjatanya untuk memaksa Miao Kun. Namun, ketika si cantik itu menoleh, dia tiba-tiba melihat ada seseorang di belakang mereka. Ah! Ximena terkejut. Dia tidak menggigit alat bantu pernapasan di mulutnya dengan erat, dan langsung memuntahkan banyak gelembung udara. Melihat ekspresi Ximena yang terkejut, Miao Kun dan prajurit itu menoleh bersamaan. Mereka sangat ketakutan dengan Zhao Yu sehingga mereka memuntahkan banyak gelembung udara. Memang,
Penampilan Zhao Yu agak aneh. Kedalamannya setidaknya 10 meter, dan Zhao Yu bahkan tidak mengenakan pakaian selam. Wajahnya pucat, dan dia tampak tidak berbeda dari hantu air. Tidak heran dia takut. Bagaimanapun, Ximena sudah terlatih dengan baik. Hanya dalam 0,5 detik, dia menyadari bahwa pria yang tidak mengenakan peralatan selam dan muncul entah dari mana itu tidak lain adalah detektif super, Qian Zhao Yu. Meskipun, dia tidak tahu dari mana Zhao Yu berasal. Bagaimana dia bisa menyelam begitu dalam tanpa alat bantu pernapasan. Namun, dia tetap menerkam Zhao Yu secara naluriah dan bergulat dengannya. Pada saat yang sama, tentara Afrika juga bereaksi dengan mengangkat pistol mereka dan mengarahkannya ke Zhao Yu. Namun, Miao Kun tidak mau dianggap remeh. Melihat Zhao Yu dalam bahaya, dia pun mengerahkan seluruh kemampuannya dan langsung menggunakan pisau pemotong panas itu ke lengan prajurit itu. Lengan prajurit itu mulai berasap. Wulululu. Prajurit berkulit hitam itu terbakar hingga merintih kesakitan. Ia memuntahkan gelembung udara dan pistolnya jatuh dari tangannya. Namun, prajurit itu juga seorang ahli. Ketika diserang oleh Miao Kun, dia menendang perut bagian bawah Miao Kun, menyebabkan Miao Kun menabrak generator, dan pemotong di tangannya hancur. Saat pemotong dikeluarkan, air tiba-tiba menjadi gelap, menghalangi pandangan semua orang. Namun, Zhao Yu membawa kacamata penglihatan malam, jadi dia tidak terpengaruh sama sekali. Dia mengambil kesempatan itu untuk mencekik Ximena dari belakang dan membawanya lebih dalam ke dalam air. Perlawanan di dalam air sangat kuat, sama sekali berbeda dengan pertarungan di darat. Tidak peduli seberapa keras Ximena memutar tubuhnya dan berusaha sekuat tenaga, dia tidak dapat melepaskan diri dari lengan Zhao Yu yang seperti besi. Melihat Ximena ditahan oleh Zhao Yu, prajurit itu panik. Dia segera menyerah pada Miao Kun dan mengejar Zhao Yu. Pada saat yang sama, Ximena mengeluarkan belati entah dari mana dan menusuk wajah Zhao Yu. Apa itu? Zhao Yu tidak takut peluru, tetapi dia takut pisau. Namun, di dalam air, di mana semuanya tampak berjalan lambat, dia berani karena keterampilannya. Saat dia melihat cahaya dingin mendekat, dia meraih pergelangan tangan Ximena dan menghentikan pisaunya. Oh, Ximena mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia sangat malu. Pada saat ini, prajurit hitam itu juga mengeluarkan pisau dan hendak memberikan pisau kepada Zhao Yu. Zhao Yu sudah siap menghadapi ini. Dia mendengus dingin dan menarik tabung gas dengan tangan kirinya, membuat Ximena tidak bisa menghirup oksigen dari tabung oksigen. Wajah Ximena memucat karena terkejut, dan dia mengembuskan serangkaian gelembung udara besar. Belati di tangannya juga sedikit rileks karena panik. Tatapan mata Zhao Yu tajam dan tangannya lincah. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk meraih belati Ximena, lalu mengangkat lengannya dan melemparkannya ke arah pria berkulit hitam itu. Namun, perlawanannya sama. Akeong novel bin et Akeong. Di dalam air, Zhao Yu tidak dapat melempar belati dengan cepat. Meskipun prajurit itu sangat dekat, dia menundukkan kepalanya dan dengan mudah menghindari serangan itu. Tepat saat prajurit Afrika itu menundukkan kepalanya, Zhao Yu terkejut melihat sebuah bayangan hitam besar dan cepat melesat keluar dari belakang prajurit Afrika itu. Detik berikutnya, Zhao Yu begitu takut sehingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Bayangan hitam besar itu tidak lain adalah hiu Xuanni. Itu adalah hiu berkepala dua dengan kepala yang panjang. Meskipun tidak terlalu besar, dapat dibayangkan betapa mengerikannya jika tiba-tiba muncul di laut yang dalam dan gelap. Yang lebih malang lagi adalah belati yang dilempar Zhao Yu mengenai hiu tersebut. Dalam sekejap, seluruh air tampak hampa, dan tidak ada satu suara pun yang terdengar. Bab 1358, Bab 1357 Mulut ganti mulut. Hiu yang tiba-tiba muncul itu berenang di atas kepala prajurit itu sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya yang besar. Meskipun belati yang dilempar Zhao Yu mengenai hiu, namun karena belati tersebut lemah di dalam air dan kulit hiu tersebut tebal, belati tersebut memantul dari hiu dan jatuh ke dalam air yang dalam. Hiu tersebut tidak bereaksi sama sekali, dan terus berenang maju. Merasakan ombak, dan juga ekspresi ketakutan Zhao Yu,
pria berkulit hitam itu mendongak dengan rasa ingin tahu. Akibatnya, dia bahkan lebih terkejut daripada Zhao Yu. Dia begitu takut sehingga dia tidak berani bergerak. Teguk, hiu raksasa itu berenang dalam bentuk es, dan setelah beberapa detik, ia berenang jauh dan menghilang. Zhao Yu dan para prajurit Afrika menghela napas lega pada saat yang sama. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, prajurit itu akhirnya ingat bahwa dia adalah musuh Zhao Yu. Dia segera mengambil belatinya dan mencoba menusuk Zhao Yu lagi. Namun, saat dia mengangkat tangannya, Zhao Yu tiba-tiba mengeluarkan beberapa gelembung udara dan membuat ekspresi yang lebih ketakutan. Dia melihat ke belakang prajurit itu. Prajurit itu terkejut dan segera menoleh ke belakang. Namun, tidak ada apapun di belakangnya kecuali laut yang gelap dan dalam. Tidak bagus. Barulah ia menyadari bahwa ia telah ditipu. Namun, ketika ia berbalik lagi, Zhao Yu telah berenang di depannya dan mengeluarkan pipa oksigennya. Wululululu. Prajurit itu tiba-tiba tidak bisa bernapas dan panik. Zhao Yu mengambil kesempatan itu untuk menendangnya ke air yang lebih dalam. Saat itu, meskipun dia juga melihat hiu, Ximena terlalu sibuk untuk mengurus dirinya sendiri. Dia mencoba menyambungkan kembali tabung oksigen beberapa kali, tetapi setelah beberapa kali mencoba, dia menyadari bahwa tabung oksigen telah dirusak oleh Zhao Yu. Di saat putus asa, dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga berenang ke atas, ingin segera muncul ke permukaan. Namun, saat dia berenang ke air tempat generator itu berada, dia tiba-tiba merasakan tanah di bawah kakinya. Pergelangan kakinya ditangkap oleh Zhao Yu, yang berenang cepat ke arahnya. Akeong novel bin et akeong. Si Mengna terkejut dan cemas. Dia menendang dan menendang dengan panik, tetapi dia tidak bisa menyingkirkan Zhao Yu yang sulit. Semakin dia tidak bisa menyingkirkannya, semakin cemas dia. Dia minum beberapa teguk air laut berturut-turut dan tampak seperti dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Tepat pada saat itu, prajurit itu berenang dengan gigih dan meraih kaki Zhao Yu. Tubuh Zhao Yu miring, dan dia melepaskan tangannya. Si Mengna akhirnya melepaskan diri dan berenang ke permukaan dengan sekuat tenaga. Tepat saat si Mena berusaha sekuat tenaga, dia tiba-tiba melihat dua adegan yang mengejutkan. Adegan pertama adalah Miao Kun telah memasukkan seluruh lengannya ke dalam lubang generator. Dari ekspresi wajahnya, dia tampak seperti sedang menahan sesuatu di dalamnya. Di adegan lain, beberapa hiu berenang ke generator. Selain hiu berkepala dua, ada juga beberapa hiu tak dikenal yang berenang di antara generator. Pemandangan itu mengerikan. Si Mena menatap hiu-hiu itu dengan ngeri dan merasa ada yang tidak beres. Pemandangan itu tidak hanya mengerikan, tetapi juga sedikit aneh. Namun, karena tidak dapat menahan napas lagi, si Mena tidak peduli lagi pada Miao Kun dan hiu itu. Ia berenang dengan putus asa, berusaha keluar dari air secepat mungkin untuk mendapatkan kembali oksigen. Namun, saat itu air pasang sangat tinggi, dan generator berada lebih dari 10 meter dari permukaan laut. Simone tidak dapat menahannya lagi. Setelah berenang beberapa meter, dia tidak dapat menahannya lagi. Dia meludahkan serangkaian gelembung dari mulutnya dan tampak seperti akan mati. Pada akhirnya, tepat saat dia hampir tenggelam, Zhao Yu tiba-tiba muncul dari air. Setelah berenang di depan si Mena, dia membuka mulutnya dan menempelkannya langsung ke mulut si Mena, lalu meniupkan beberapa napas ke arahnya. Awalnya, si Mengna tidak tahu apa yang Zhao Yu coba lakukan dan berusaha sekuat tenaga. Namun, ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa dia secara ajaib telah memperoleh oksigen lagi, dia memeluk kepala Zhao Yu dan menempelkan mulutnya ke mulutnya, tidak melepaskannya. Padahal, metode pemberian oksigen melalui mulut ke mulut ini sama sekali tidak ilmiah. Namun, Zhao Yu tidak tega melihat wanita secantik itu tenggelam di air, jadi dia akhirnya merasa iba dan diam-diam memasang alat bantu pernapasan tak terlihat di tubuhnya untuk membantunya mendapatkan oksigen. Adapun berciuman, itu hanyalah cara baginya untuk pamer di bawah air. Ia merasa bahwa karena ia telah dihina oleh mulut Simone ketika mereka berpisah di istana, ia harus membalasnya dengan cara yang sama. Ini disebut mulut ganti mulut. Tentu saja,
Selain rasa kasihan, ada alasan lain mengapa Zhao Yu tidak ingin si Mena mati. Bagaimanapun, si Mena adalah pembunuh Nona Jasmine dan saksi penting dari seluruh kejadian di Pulau Ajaib itu. Membiarkannya tetap hidup akan sangat membantu dalam membuktikan ketidakbersalahannya di masa mendatang. Kemampuan Zhao Yu untuk bersikap tenang di bawah air belum pernah terjadi sebelumnya. Si Mena mengira bahwa semua oksigen yang didapatnya berasal dari mulut Zhao Yu, jadi dia langsung memeluk Zhao Yu erat-erat dan menciumnya seperti orang gila. Bahkan seorang fanatik seperti Zhao Yu tidak dapat menahannya lagi. Tepat saat mereka berdua berusaha mengatur napas, Zhao Yu tiba-tiba merasakan seseorang menepuk bahunya. Dia menggigil ketakutan dan segera mendorong wanita cantik berdarah campuran itu menjauh. Dia berbalik dan melihat bahwa orang yang menepuk bahunya tidak lain adalah ayah mertuanya, Miao Kun. Adegan ini pasti sedikit canggung. Untungnya, Miao Kun tidak peduli dengan perasaannya terhadap Zhao Yu. Dia segera melepaskan alat bantu pernapasannya dan menempelkannya ke mulut Zhao Yu. Ayah mertuanya ingin Zhao Yu mengatur napasnya dan tidak mati lemas. Oh, Zhao Yu kemudian teringat bahwa Miao Kun tidak tahu bahwa dia memiliki alat itu. Agar tidak diketahui keberadaannya, dia menghisapnya beberapa kali secara simbolis. Melihat Zhao Yu telah mendapatkan oksigen, Miao Kun merasa lega. Pada saat itu, Zhao Yu tiba-tiba menyadari ada sesuatu di tangan Miao Kun. Ketika dia melihat lebih dekat dengan penglihatan malamnya, dia terkejut melihat bahwa itu adalah kotak kaca persegi panjang. Karena kotak kaca itu transparan, dia bisa melihat beberapa kristal putih bersinar di dalamnya. Aku akan memotong. Mustahil. Zhao Yu tercengang. Mungkinkah kristal putih itu adalah berlian kasaya yang legendaris? Miao Kun menemukan berlian itu. Berlian itu benar-benar tersembunyi di generator. Ini, suara desisan. Tepat saat Zhao Yu masih dalam keadaan terkejut, si Mena tiba-tiba mengeluarkan sebuah light stick. Light stick itu terbuat dari bahan kimia, dan begitu digunakan, light stick itu langsung menerangi air yang mereka gunakan. Setelah air menjadi jernih, si Mena melihat kotak kaca di tangan Miao Kun. Dalam keterkejutannya, dia hampir tanpa sadar mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Namun, saat dia mengulurkan tangannya, dia terkena sesuatu. Dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah Hiu Xuan Ni yang sangat menakutkan. Sebenarnya, Zhao Yu sudah lama waspada terhadap si Mena, dan dia tidak akan membiarkannya berhasil. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa seekor hiu benar-benar akan menyerang dan mengenai Simone. Saat semakin banyak hiu berkumpul, Zhao Yu menyadari bahwa mimpi buruk bawah air mereka baru saja dimulai. Bab 1359, Bab 1358 Mau uang atau nyawa. Ledakan. Dari air di depan Zhao Yu dan dua orang lainnya, dua orang prajurit tiba-tiba melompat keluar. Mereka mengenakan peralatan selam profesional dan memegang senjata penembak hiu. Ternyata alasan si Mena menyalakan light stick adalah untuk menunjukkan arah bagi teman-temannya sehingga si Wei dapat segera mengirimkan orang untuk menyelamatkannya. Namun, dua prajurit yang datang menolong, meski memegang senjata anti-hiu di tangan, saat tiba-tiba melihat pemandangan mengerikan di bawah air, mereka langsung berenang kembali tanpa ragu-ragu. Mereka berdua berenang dengan sangat cepat, melompat keluar dari air dengan suara mendesing, dan menghilang dalam sekejap mata, seolah-olah mereka belum pernah ada di sini. Melihat musuh berlari begitu cepat, Zhao Yu merasa merinding. Pada saat ini, mereka bertiga dikelilingi oleh sekawanan besar hiu, dan mereka berada dalam situasi yang berbahaya. Hiu-hiu ini memiliki ukuran dan spesies yang berbeda-beda. Semuanya memiliki gigi yang padat dan tajam, dan mereka tampak sangat ganas dan menakutkan. Zhao Yu tahu bahwa, meskipun ia memiliki banyak perangkat dalam sistemnya, tidak satu pun dari perangkat itu efektif melawan hiu. Begitu hiu-hiu brutal ini menerkam mereka, mereka bertiga akan dikutuk selamanya. Pada saat itu, Miao Kun juga ketakutan setengah mati. Si Mena, yang telah melupakan berlian itu, gemetar ketakutan. Wululu. Mereka tidak dapat berbicara di dalam air, jadi Miao Kun menunjuk ke permukaan dan kemudian berenang ke atas. Namun, begitu Miao Kun bergerak,
hiu-hiu itu berenang lebih ganas dan mendekati Zhao Yu. Salah satu dari mereka bahkan melewati pantat Zhao Yu. Sialan! Zhao Yu sangat takut hingga bulu kuduknya berdiri. Ketakutan yang dirasakannya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Baiklah. Pada saat yang genting, Simone menyalakan light stick lainnya. Cahaya dari light stick itu langsung mengejutkan para shark, dan mereka pun mundur sedikit. Hah! Zhao Yu mengangkat kepalanya dan menyadari ada yang tidak beres. Dia segera menarik Miao Kun ke samping, memberi isyarat agar dia tidak bergerak. Miao Kun mengerutkan kening, lalu menunjuk ke arah Zhao Yu, bertanya mengapa. Zhao Yu mengambil kotak kaca dari tangan Miao Kun dan menunjuk bagian bawah kotak sambil membuat gerakan tangan. Miao Kun membalik kotak itu dan tiba-tiba menyadari apa masalahnya. Tanpa diduga, ada beberapa lubang melingkar di bagian bawah kotak kaca, dan cairan merah yang tidak diketahui merembes keluar dari lubang tersebut. Meskipun mereka tidak tahu apa cairan yang tidak diketahui itu, mereka dapat menebak bahwa berkumpulnya begitu banyak hiu secara tiba-tiba pasti ada hubungannya dengan cairan itu. Itu mungkin semacam umpan hiu yang kuat. Brengsek! Miao Kun mengepalkan tangannya karena marah. Dari ekspresinya, dia mungkin sedang mengutuk leluhur Green. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah trik licik lain yang dibuat oleh Grimm. Tidak peduli siapa yang mendapatkan kotak kaca berisi berlian dari generator, agen pemikat hiu di dalam kotak kaca akan secara otomatis menyala dan menarik hiu. Miao Kun segera mengobrak-abrik kotak itu. Ia ingin membuka kotak kaca itu, mengeluarkan berlian-berlian itu, lalu membuang kotak itu. Akeong novel bin et akeong. Namun, ketika ia membalik kotak itu dengan hati-hati, ia menyadari bahwa seluruh kotak kaca itu sebenarnya adalah satu bagian. Bahkan tidak ada tutupnya. Wululu! Miao Kun menghela napas dengan marah, jelas-jelas sedang mengumpat lagi. Akan tetapi, meskipun ayah mertuanya marah, dia sangat khawatir dengan Zhao Yu. Dia merasa bahwa Zhao Yu sudah lama tidak menghirup oksigen, jadi dia langsung mengabaikan ancaman hiu itu dan segera memberikan alat bantu pernapasan itu kepada Zhao Yu. Setelah Zhao Yu berpura-pura mengisap beberapa kali, dia mengaitkan jarinya ke Si Mengna. Si Mengna dengan patuh mendekat dan mencium Zhao Yu lagi. Pada saat itu, Miao Kun tidak peduli lagi dengan menantunya yang berhubungan intim dengan wanita lain. Dia membalik kotak itu lagi, mencoba mencari tombol yang dapat mematikan umpan hiu itu. Namun, seluruh kotak kaca itu indah dan halus, dan tidak ada sakelar sama sekali. Segera setelah itu, dia mencoba memukulnya lagi, tetapi kotak berlian itu sama sekali tidak terbuat dari kaca biasa, dan dia tidak dapat memecahkannya sama sekali. Melihat ini, Zhao Yu tidak punya pilihan lain selain mendorong wanita cantik itu dan mulai merobek pakaiannya sendiri, berencana menggunakannya untuk menutup celah itu. Tepat saat Zhao Yu merobek sehelai kain, cairan merah semakin banyak merembes keluar, dan secara bertahap, berubah dari kebocoran menjadi semprotan. Dengan semburan cairan itu, hiu tak kuasa menahan diri dan siap menerkam serta mencabik-cabik ketiga orang itu. Tidak. Tiba-tiba, Zhao Yu tampaknya telah memahami sesuatu. Dia segera menyerah untuk merobek pakaiannya, meraih kotak kaca, dan hendak melemparkannya ke laut. Wululu! Melihat Zhao Yu hendak membuang berlian itu, Miao Kun segera mengulurkan tangan untuk menghentikannya dan meniup gelembung besar, yang artinya, Zhao Yu, ini berlian yang tak ternilai harganya. Bagaimana mungkin kamu membuangnya begitu saja? Aku akan memotong. Zhao Yu juga menghela napas dan menjawab, ayah mertua, jam berapa sekarang? Kita tidak bisa mempertaruhkan nyawa demi uang, kan? Wus! Seekor hiu kuat tiba-tiba melesat dan lewat di depan Zhao Yu dan Miao Ying. Hiu itu menghantam mereka dengan keras, membuat mereka terhuyung-huyung. Mendesah. Pada saat ini, Miao Kun tampaknya mengerti apa yang dimaksud Zhao Yu. Meskipun berlian itu mahal, dibandingkan dengan nyawanya, itu tidak cukup untuk membuatnya kehilangan akal sehatnya. Memikirkan hal ini, Miao Kun dengan enggan melepaskan tangannya. Sebenarnya Zhao Yu juga enggan, tetapi dalam situasi kritis seperti itu, dia masih dengan tegas mengangkat kotak berlian dan melemparkannya ke dalam jurang. Namun, kali ini, kecelakaan lain terjadi.
Zhao Yu baru saja membuang kotak itu ketika si Mengna tiba-tiba melompat ke laut dalam, mengejar kotak berlian itu. Tidak. Zhao Yu dengan cepat mengulurkan tangan dan menariknya. Akhirnya ia berhasil meraih kaki si Mengna, tetapi si Mengna tampak sudah gila. Ia menendang Zhao Yu dan mengejar kotak itu tanpa menoleh ke belakang. Pada saat ini, saat kotak itu jatuh dengan cepat, semua hiu menjadi marah. Masing-masing dari mereka mengibaskan ekor mereka dan membuka mulut berdarah mereka yang mengerikan, menyerbu langsung ke jurang. Dalam sekejap mata, hiu telah menenggelamkannya, dan dia tidak terlihat lagi. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Lengan Zhao Yu masih menunjuk ke arah jurang. Dia tidak mengerti mengapa si Mena melakukan itu. Mungkinkah, hanya karena berlian dikenal sebagai batu takdir, berlian lebih penting daripada kehidupan? Apa, logika macam apa ini? Melihat kejadian ini, Miao Kun menjadi sangat emosional. Ia menepuk punggung Zhao Yu untuk menenangkannya. Kemudian, ia segera meletakkan alat bantu pernapasan itu di depan wajah Zhao Yu lagi, membiarkannya mengatur napas. Akan tetapi, saat Zhao Yu mengangkat kepalanya dan hendak mengambil napas dalam-dalam secara simbolis, ia tiba-tiba melihat sebuah benda berbentuk oval terbang di atas mereka berdua. Persetan, Zhao Yu terkejut dan segera menarik Miao Kun menjauh. Tanpa diduga, benda berbentuk oval itu meledak dan berubah menjadi jaring besar setelah terbang di atas mereka. Jaring itu terbuka dan tertutup dengan cepat. Dalam sekejap mata, Zhao Yu dan Miao Kun terperangkap dalam jaring, tidak dapat melepaskan diri. Kemudian, saat jaring mulai bergerak ke atas, Zhao Yu dan Su Yu dengan cepat ditarik ke permukaan laut. Bab 1360, Mulut Gagak yang Diberkati. Wululu. Karena alat bantu pernapasan tidak terpasang dengan benar, Miao Kun tersedak air. Dia dan Zhao Yu diikat erat oleh jaring ikan, dan mereka tidak bisa bergerak atau melepaskan diri. Jaring itu terangkat dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa detik, mereka berdua keluar dari air dan diseret ke geladak oleh orang-orang di kapal pesiar. Hualalalala, saat jaring itu dibuka, Zhao Yu dan Su Yu meluncur ke geladak bagaikan ikan besar yang tertangkap. Retak. Para prajurit Dide memegang senapan atau tombak, semuanya membidik ke arah keduanya dan mengepung mereka. Tidak. Dide di kejauhan, suara tua dan cemas tiba-tiba terdengar, putriku. Di mana putriku? Di mana dia? Asteris batuk asteris. Miao Kun tersedak dan memuntahkan air. Zhao Yu mengangkat kepalanya dan melihat dengan jelas bahwa suara lama itu berasal dari Si Wei. Cepat temukan. Si Wei menoleh kedua prajurit yang mengenakan pakaian selam dan berteriak, Mena masih di dalam air. Tidak, kedua penyelam itu menggelengkan kepala dan menunjuk ke arah laut. Ada hiu di bawah sana. Aku tidak bisa turun. Bagaimana mungkin? Kata Scott, ini teluk yang dangkal. Di mana hiu-hiu itu? Benar, penyelam itu berusaha sekuat tenaga menjelaskan. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa turun dan melihatnya. Miao Kun. Si Wei membanting tongkat logamnya ke tanah dan bergegas menuju Zhao Yu dan Miao Kun. Dia berteriak pada Miao Kun, katakan padaku, di mana putriku? Batuk. Miao Kun sengaja batuk lebih dari 10 kali, lalu berpura-pura bingung dan bertanya, putrimu, bukankah dia sudah ada di kapal? Apakah kalian tidak melihatnya? Si Wei panik. Dia segera mengeluarkan pistol putih keperakan dan mengarahkannya ke kepala Miao Kun. Katakan padaku, kalau tidak, aku akan membuatmu pergi menemui Grim sekarang juga. Baiklah. Tenanglah. Miao Kun segera mengangkat tangannya dan berkata perlahan, aku akan memberitahumu. Berlian itu seharusnya ada di generator. Kurasa putrimu telah mengambilnya. Kau harus segera menghubunginya. Dada Si Wei naik turun saat tangannya yang memegang pistol bergetar. Jika kau berani berbohong padaku, aku jamin kau akan mati dengan mengerikan. Dia segera berbalik dan memerintahkan kedua penyelam itu, cepat dan dapatkan kembali putriku, dan berlian itu. Cepat. Tapi bos,
Salah satu penyelam berkata, hiu. Hiu. Bang. Sebelum penyelam itu bisa menyelesaikan kalimatnya, Si Wei tiba-tiba mengangkat lengannya dan melepaskan tembakan ke kakinya, membuat semua orang terkejut. Aku tidak ingin mengatakannya untuk kedua kalinya. Si Wei berteriak kepada mereka, hiu mungkin tidak memakanmu, tapi aku pasti akan membunuhmu. Soal probabilitas ini seharusnya tidak terlalu sulit, bukan? Cepatlah. Cepatlah. Di bawah raungan Si Wei yang tidak masuk akal, kedua penyelam itu terpaksa mengenakan peralatan selam mereka, mengambil senjata hiu mereka, dan melompat kembali ke laut. Tubuh Si Wei masih gemetar hebat. Dia memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba berbalik dan mengarahkan pistol ke kepala Zhao Yu. Bicaralah. Siapa kamu? Hei. Melihat Zhao Yu dalam bahaya, Miao Kun segera menjelaskan, dia detektif Super China. Apa kau tidak tahu itu? Detektif Super China, dia. Hehe. Si Wei tertawa gila dan melotot tajam ke arahnya. Dia hampir membunuh separuh timku. Termasuk helikopter bersenjata, speedboat, 2 kendaraan listrik, senapan mesin berat, dan 2 meriam roket. Dan kau mengatakan padaku bahwa dia hanya seorang detektif. Dia menunjuk kepala Zhao Yu lagi dan berteriak, Kau, siapa kau? Bagaimana kau melakukannya? Hahaha. Mendengar geraman Si Wei, Miao Kun tiba-tiba tertawa dan berkata kepada Si Wei, apakah ada yang salah dengan kepalamu? Apakah dia benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa? Bahkan Stallone tidak bisa melakukannya, kan? Old Si, bisakah kamu berhenti bercanda di saat seperti ini? Akeong novel bin et akeong. Sambil menghadap pistol, Zhao Yu mencoba mengingat dengan serius dan mengoreksi Si Wei, kamu tidak terlalu berhati-hati. Aku hanya melihat 1 peluncur roket. Jika ada 2, semuanya tidak akan berakhir seperti ini. Apa? Sekarang giliran Miao Kun yang terkejut. Dia menatap Zhao Yu dengan tidak percaya. Kau benar-benar melakukannya? Tanyanya. Orang-orang itu, mereka cukup kaya untuk menghadapi seluruh pasukan. Tapi kenapa ini terjadi? Si Wei membanting tongkatnya ke tanah. Aku hanya menginginkan berlian itu. Apakah kau harus melakukan ini padaku? Selama bertahun-tahun, aku selalu menjadi orang yang sangat mudah ditipu, tapi kau telah menghancurkan reputasiku dalam sehari. Gelin mengarahkan pistolnya ke kepala Zhao Yu, seolah-olah dia hendak menembak. Benar, kau memecahkan kasus pembunuhan Molly, menghindari serangan rudal, membunuh banyak orang kami, dan sekarang kau bahkan mampu mengejar kami sampai ke sini. Scott berdiri di kejauhan dan mengucapkan kalimat iklan klasik, kekuatanmu benar-benar di luar imajinasiku. Tidak. Miao Kun melihat niat membunuh Si Wei dan segera mencoba membujuknya, itu sama sekali bukan masalahnya. Pasti ada kesalahpahaman. Dia menunjuk Zhao Yu, lalu ke dirinya sendiri. Dia datang ke sini untuk menyelamatkanku. Bagaimana dengan timmu? Mungkin itu semua dilakukan oleh Li Bencheng dan yang lainnya. Atau, apakah ada pertikaian internal? Cepat beritahu aku. Si Wei mengabaikan kata-kata Miao Kun dan mengarahkan pistolnya ke kepala Zhao Yu lagi. Siapa kau? Tanyanya. Aku janji, ini kesempatan terakhirmu. Setelah berkata demikian, Si Wei mendekatkan pistolnya dan hendak menembak. Jangan. Miao Kun mencoba menenangkannya. Penatua Si, dengarkan aku. Tenang. Kau mulai gila. Aku jamin kau tidak akan gila. Aku paling tahu kemampuannya. Alasan kau seperti ini, mungkin karena putrimu. Jangan khawatir, putrimu akan baik-baik saja, kok. Kurasa dia sudah menemukan berlian itu dan akan segera kembali. Begitu Miao Kun selesai berbicara, terdengar suara gemuruh di dek kapal pesiar. Kemudian, sebuah kotak kaca persegi panjang muncul di depan semua orang. Apa yang terjadi selanjutnya membuat Miao Kun dan Zhao Yu hampir putus asa. 2 tangan seputih salju mencengkeram pagar kapal, dan seorang wanita jangkung mengenakan pakaian selam muncul di geladak. Pada saat itu, rambut Zhao Yu dan Miao Kun berdiri tegak, seolah-olah mereka telah melihat hantu.
Wanita yang tiba-tiba muncul itu tidak lain adalah istrinya, Ximena.